Hai hai semuanya, Hai Mbak, selamat selamat pagi. malam. Selamat malam, Bu Mas Monik. Andi, Ya, selamat malam, Bu Retno. ya, selamat malam juga. Sehat semua nih. Iya, ini saya yang agak batuk kayaknya. Oh, Tapi bukan corona ya, bukan corona ya. untung berjauhan Batuk di apa ini? takut. Batuk psikis atau batuk ini nih, Oh, batuk iya, ini bener. Kayaknya batuk psikis ini. Aduh, Psikosomatis banget ini kayaknya. psikosomatis sebagai ini ya, Pak dosen menghadapi kelas online atau Kelas gimana online, ini? iya bisa jadi ini. Karena memang dalam 1 bulan ini kan ini persiapan untuk masuk ke kelas online itu cukup besar. Dan apalagi tuntutan sekarang ini di Madiun kan harus dengan yang ada di Surabaya sehingga cukup menyita pikiran dan mental. Dan pastinya itu sekarang semua dihadapi oleh semua dosen dimanapun ya, di Ya, ya, kota-kota manapun semuanya betul, menghadapi betul, kelas online itu ya. betul, betul, betul. ini berarti Gimana nih Bu? untuk Pak dosen juga tantangan yang berat ya, Mas Andi. Nah, betul, betul. Sebenarnya kalau banyak orang yang mengeluhkan entah itu mahasiswa atau mungkin orang tua murid atau gitu ya, yang sekarang ini kan banyak mengeluh juga orang tua murid gitu ya. Wah ini enak banget ini guru, enak banget dosen nggak ngajar dan lain sebagainya. Sebenarnya bebannya ini sama-sama beratnya, mungkin bahkan guru atau dosen lebih berat karena tidak hanya cukup hanya kita menyiapkan materi dan memberikan tugas gitu ya. Jadi kita nyusun dari membuat RPP, terus kemudian kita mempersiapkan, bikin soal, terus nanti belum lagi kalau kita harus mengkoreksi dan itu harus terrekod di dalam aplikasi kan begitu. Kalau sekarang ini kan biasanya pakai aplikasi e-learning itu ya. E-learning. Baik itu lewat baik pakai Moodle, pakai Google Classroom atau mungkin pakai aplikasi yang lainnya yang seperti itu. Iya, iya, Jadi, pasti jadi kalau ini. misalnya sih ya apa namanya bebannya malah mungkin saya pikir malah lebih berat karena apa kerjanya 24 jam sekarang. Lalu gimana gua di rumah juga harus bikin seperti itu. Dari sisi guru, sisi dosen pasti ya yakin sih saya memang persiapannya lebih lebih tidak Ya, seperti biasanya ya, Lebih banyak betul ya. betul betul lebih betul. banyak. Dan harus harus apa ya, update, harus menampilkan sesuatu yang baru dibandingkan dulu waktu offline ya, Mas Andi ya. Iya betul dan ini kita sama-sama sedang belajar, banyak belajar karena yang kita biasanya pakai konvensional, kita tatap muka, paling kita cuma menyiapkan PowerPoint aja gitu ya. Nah sekarang kita harus belajar dengan sistem online, dengan menggunakan aplikasi, bahkan kadang yang ini pengalaman aja, bikin absensi itu aja bisa Ya. kalau, salah ngeklik itu aja nggak muncul absensinya udah bingung gitu. Iya. Dari sisi mahasiswanya atau dari sisi siswa itu juga tidak kalah ini ya, tidak kalah beratnya juga. Iya, Jadi betul. semuanya sama-sama merasa ini ya, merasakan dampak Betul. dari pandemi ini ya. Iya, satu Padahal kan, semester mm-mm, gimana, Bu? padahal suasana perkuliahan itu sangat-sangat didambakan, dinanti-nanti Iya, ya, terutama betul, untuk para betul. lulusan SMA. Betul, betul, Bayangan betul. indahnya cinta kampus biru wah, sudah di depan mata, tapi sekarang waduh, ini jauh dari angan-angan ya. Iya, iya. Harus ketemunya nggak bisa secara langsung sama Iya, temannya, betul. sama dosennya, suasana kampus belum nggak bisa ditemui Mhm. secara langsung. Pengenalan kampus juga online nih Pak Andi di sana. Betul, ini kita sudah mulai kalau pengenalan kampusnya itu 4 hari ini. Jadi mulai hari Senin sampai hari Kamis ini hari terakhir Hari untuk terakhir. pekan pengenalan kampus. Cuman kami persiapan itu mulai 1 bulan kemarin. Jadi ada yang namanya pra-PPK, pekan pengenalan kampus. Jadi dalam pra itu kami sudah mulai mengumpulkan mahasiswa itu dalam kelompok-kelompok kecil, terus kemudian dibagi ke dalam di dalam kelompok kecil terus nanti ada
mahasiswa pendamping, ada dosen pendamping untuk mendampingi, nanti setiap minggu itu nanti akan ada tugas dan lain sebagainya. Jadi itu prosesnya malah 1 bulan itu untuk memperkenalkan diri dan lain sebagainya dan Berarti mempersiapkan sebelum mereka masuk untuk kuliah ya? memasuki itu. Sebelum Iya, masuk kuliah belum. itu sudah dilaksanakan ya, Mas? Betul, betul, betul. Ya untuk pengenalan itu karena mereka juga harus familiar dengan nanti media yang akan digunakan seperti itu. Malah mungkin ini ya di tempat kami untuk media yang akan digunakan ini mungkin lebih dahulu yang mahasiswa baru. Jadi mengenal media ini adalah mereka yang mahasiswa baru. Lah ini sebentar lagi mungkin setelah PPK selesai, ini mahasiswa lama yang digarap untuk mengenalkan media yang baru ini. Karena kita menggunakan standarnya dari Surabaya itu. Kemudian untuk mahasiswa baru, selain pengenalan kampus secara medianya, secara fisiknya, terus metode perkuliahannya juga bagaimana Pak Andi? Tentang mengenai SKS, lalu mengenai apa aja ya yang biasanya dikenalkan untuk mahasiswa baru? Mungkin bisa di-sharingkan buat kita-kita nih. Yang diperkenalkan yang jelas mungkin yang sekarang ini mungkin tetap ini ya namanya pengenalan kampus yang jelas budaya di dalam kampus, intinya mungkin cara belajar dan lain sebagainya yang mungkin berbeda dengan cara-cara yang mungkin ketika dia masih di SMA gitu ya, sehingga kita mempersiapkan itu. Terus kemudian tadi disampaikan sama Mbak Monik bahwa ada yang namanya SKS. Apa sih SKS gitu ya? Mungkin kita di dalam SMA itu kan mungkin belum banyak mengenal SKS gitu ya. Kalau di yang kuliah aja kadang istilah SKS itu diartikan kan ini sistem kebut semalam gitu belajarnya. Jadi kalau besok ujian hari ini baru belajar gitu. Padahal materinya 1 semester gitu ya. Mas Andi juga seperti itu? Aduh, ketahuan. Ya. Dulu memang lebih banyaknya mungkin pakai SKS begitu ya, sistem kebut semalam. Cuman saya pikir itu yang dapat materi yang kita serap itu mungkin nggak akan bertahan lama. Itu yang mungkin yang saya alami sendiri sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belajar dalam 1 hari itu mungkin bisa lah ya kita menghafalkan, terus besok ujian keluar gitu ya. Misalkan kita bisa menjawab pertanyaan. Cuman itu biasanya memori itu tidak akan bertahan lama. Jadi paling sebulan setelah ujian selesai, masuki semester berikutnya kalau ditanya itu mungkin juga kita lupa juga ya. Berarti ini sebetulnya kiat-kiat belajar untuk para mahasiswa baru ya Mas Andi, supaya mereka jangan menerapkan SKS yang apa? Ya. Sistem kebut semalam. Ya. Harus dicicil ya Mas? Betul, alangkah baiknya, idealnya itu kan seperti itu. Jadi paling tidak makanya ada yang namanya kalau setiap kali pertemuan itu pasti nanti akan ada kuis. Tujuannya adalah di dalam kuis itu nanti kan kita diminta untuk mereka belajar paling tidak per bab gitu ya. Jadi itu akan membantu mereka untuk nyicil gitu ya. Nah, ini mungkin yang akan banyak terjadi di kuliah daring ini yang mungkin yang berbeda nanti ya dibandingkan dengan perkuliahan kalau kita konvensional yang kemarin tatap muka begitu, karena di dalam sistem daring ini benar-benar mahasiswa diminta lebih aktif dibandingkan ketika mereka kuliah tatap muka gitu ya. Biasanya yang sekarang ini walaupun kita masuk mahasiswa itu kadang mahasiswa itu kalau dosen belum ngajar, belum ngomong sampai berbusa gitu, itu mereka belum merasakan yang namanya kuliah gitu ya. Jadi masih tetap aja sistemnya SMA itu masih terbawa gitu ya. Jadi benar. Jadi kayaknya kalau misalnya dosen itu ya ngajar gitu ya. Nah, padahal kalau setahu saya memang sistem di dalam perkuliahan itu kan saya lupa sih sekian jam itu memang bertemu dengan dosen, sekian jam lebih banyaknya mereka harus belajar mandiri. Nah, seperti itu. Nah, ini benar-benar diterapkan di kuliah daring. Jadi kalau di daring itu di dalam satu aplikasi yang digunakan di tempat kami di Madiun itu menggunakan sistem BELA gitu ya, belajar dan latihan. Lah di situ sudah cukup jelas. Jadi materi dikasihkan, jadi ada presensi, terus materi, terus kemudian proses itu bisa melalui Zoom, juga bisa melalui
apa ya namanya diskusi di dalam kayak semacam apa namanya kolom diskusi seperti itu. Nah kemudian di situ ada tugasnya. Jadi setiap harinya pasti akan seperti itu antara tugas dan kuis, tugas dan kuis. Jadi mereka setiap minggu pasti akan mendapatkan tugas dan kuis. Nah ini yang akan mungkin akan dirasakan berat di mahasiswa itu di situ karena mereka harus setiap hari harus benar-benar harus belajar dan lain sebagainya. Kalau semester kemarin gitu ya kita masih semi daring seperti itu, artinya semi daring lebih banyak ini tatap mayanya seperti ini ya, artinya kalau menggunakan Zoom itu sebenarnya kalau istilahnya kemarin ini adalah kuliah nyata tapi dibawa kepada apa namanya di Zoom begitu ya, sehingga itu tidak efektif dan kemarin memang banyak keluhan karena apa namanya masalah kuota itu kan cukup besar ya, apalagi kalau misalnya dalam satu mata kuliah itu misalnya ada 2 SKS atau 3 SKS, nah itu kan cukup panjang 50 kali 3 kan gitu ya. Berarti Jadi kemarin gimana Mas Andi? Kenapa? Jalan keluarnya untuk mengatasi Jalan keluarnya untuk saat ini adalah akhirnya kita menerapkan sistem yang mengurangi sedikit Zoom. Jadi benar-benar yang kita buat materi, mereka belajari, terus kemudian dibuatkan forum diskusi di bawahnya, dan diskusi ini memang diharapkan mahasiswa yang aktif. Nah ini yang mungkin nanti akan jadi kendala lagi, karena kebanyakan mahasiswa itu kan jarang sekali untuk bertanya. Entah itu paham atau tidak paham, pasti tidak bertanya kan begitu, sehingga mungkin ini nanti yang mungkin kita punya strategi, masing-masing dosen pasti nanti akan punya strategi sendiri, misalnya yang bertanya atau yang aktif nanti mendapatkan poin keaktifan. Nah itu mungkin salah satu strategi yang bisa digunakan supaya teman-teman mahasiswa ini bisa lebih aktif di dalam diskusi di dalam forum itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu aja sih ya. Terus kemudian di akhir tetap kembali lagi ada tugas dan kuis gitu ya. Antara tugas dan kuis itu bisa dipilih salah satu, biasanya seperti itu. Itu selalu ya Mas Andi? Iya, karena bentuk evaluasi ya. Jadi sebagai bentuk evaluasi bahwa ini materi ini sudah disampaikan dan mereka benar-benar memahami materi yang disampaikan itu. Target dan kuis itu nanti diberi nilai ya? Iya, untuk target dan kuis diberi nilai. Betul. Dan nilai itu nanti menjadi bahan pertimbangan sampai ke ini ya. Nilai akhir ya. Nilai kalau di tempat bobotnya kami itu berapa kalau untuk tugas harian begitu bobotnya? Bisa di-sharingkan masing-masing berbeda sih, masing-masing dosen punya kebijakan sendiri. Seingat saya 20, di tempat saya itu 20% untuk 20% itu untuk tugas, 30 UTS dan 50 itu UAS. Atau mungkin ada juga yang membuatnya begini, 30 UTS, 30 tugas, 40-nya UAS. Jadi masing-masing bisa berbeda. Antaranya itu biasanya seperti itu. Jadi kalau tidak terlalu aktif, 20%-nya hilang bisa ketutup sama yang UAS sama UTS itu ya? Tapi itu pun juga akhirnya tidak membantu, karena beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa yang terus akhirnya tidak mengumpulkan tugas atau mungkin tidak mengikuti kuis. Nah itu kan pembagiannya juga akan akhirnya menjadi berpengaruh. Kalau UAS-nya dan UTS-nya nggak tinggi, ya nilainya jelek kan begitu. Tapi kalau misalnya nilai UTS dan UAS tinggi mungkin akan sedikit membantu lah ya. Tetapi kalau nilainya pas-pasan ya, kalau terus apalagi tugas tidak ada atau tugas kecil, ya itu nanti juga akan berpengaruh, nilainya juga nggak akan maksimal seperti itu. Iya. Berarti Mas Andi, kalau saya mendengar sharing Mas Andi tentang kuliah online sekarang ini ya, mungkin ini jadi bahan pembelajaran ya bagi teman-teman yang mau masuk ke perguruan tinggi ya, atau barusan masuk ke perguruan tinggi ya. Ternyata di perguruan tinggi sekarang ini orang harus menghargai proses ya Mas Andi. Artinya betul. setiap masuk itu sudah ada tugas atau kuis, mau tidak mau orang harus
in di dalam perkuliahan itu dan di dalam tugas-tugas Iya. begitu ya. Kalau kasarannya orang bilang itu nyelengi gitu ya, nyelengi nilai ya Mas Iya, ya. betul, betul, betul. Mm-mm. Bahkan begini, yang mungkin bisa saya pelajari di dalam sistem online ini sudah benar-benar saklek ya. Artinya gini, absensi itu kan biasanya kan ada batas waktunya. Kita bisa membuat batas waktu. Misalnya begini, kita mulai kuliah jam 8 begitu. Terus kemudian kita mau bikin presensi itu dibuka mulai jam 8 sampai 8.15 begitu ya. Nah, kalau misalnya 8.15 mereka tidak bisa absen, bisa jadi yang bawahnya itu materi itu tidak akan bisa terbuka gitu ya. Jadi ada semacam kayak apa ya, prasyarat. Jadi sebelum masuk ke sini harus absen dulu gitu ya. Nah, kalau absen ini terlewat kan materi dia tidak akan dapat gitu. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi berikutnya juga sama, kalau misalnya materi sudah mereka selesai baca, di bawahnya bisa jadi forum diskusi itu bisa terbuka, linknya untuk diskusi itu bisa terbuka. Kalau diskusi sudah selesai, nanti link di bawahnya itu yang terkait dengan pengisian tugas dan juga kuis itu juga nanti akan terbuka. Jadi bisa dibuat sampai segitunya gitu ya. Ini Kalau misalnya berarti hikmahnya bahwa sistem ini membuat orang disiplin, mau tidak mau disiplin. Kalau dulu kan misalnya orang terlambat kuliah 1/4 jam, lalu dosennya mengatakan, wah kamu nggak boleh masuk karena sudah 15 menit terlambat. Kan ada image, wah ini dosennya entah galak, entah killer, entah nggak suka gitu ya. Berarti kalau sekarang betul, ini betul. sudah tidak bisa lagi ya Mas Andi mengecap seperti itu, karena betul. yang membuat adalah sistem Betul. ya Mas Andi. Iya, sebenarnya kita sendiri juga bisa sih. Artinya begini Bu, masing-masing dosen punya kebijakan ini nanti saya akan batasi sampai berapa jam gitu ya, berapa menit begitu untuk presensi. Jadi ya memang sistem yang buat juga dosen sendiri sih sebenarnya. Ya betul. Tapi nggak mau kan si mahasiswa terhalangi oleh teknologi yang dibuat oleh dosen Oh kan, ya, dan betul, diperlakukan betul. adil kan, artinya satu orang Iya, dengan orang betul, lainnya itu betul. sama gitu ya. Betul. Cuman ini menguntungkan buat saya yang mungkin tidak terlalu asertif ya kadang ya. Kadang kan kalau Ngaku. misalnya iya, saya kurang asertif. Kadang kalau ada di konvensional gitu ada yang telat gitu, ada perasaan tidak enak atau mungkin ada empati yang mungkin terlalu besar kali ya. Jadi kalau telat ya sudahlah, silakan masuk begitu. Kadang seperti itu. Nah, sekarang ini kan mungkin ini akan tertutupi gitu ya. Kelemahan saya akan tertutupi. Ya, sistemnya seperti itu ya. Padahal sistem saya sendiri yang buat gitu ya. Iya. Artinya masih ada alasan untuk saya untuk ini nggak bisa dibuka seperti ini dan lain sebagainya. Begitu sih. Iya. Oke. Penjelasan itu disampaikan di awal ini ya, Pak Andi ya? Iya, jadi kemungkinan karena tadi saya mengatakan bahwa Zoom itu mungkin akan dikurangi porsinya karena untuk supaya tidak membebankan mahasiswa, karena mahasiswa kadang kan mereka terlalu beban untuk pembelian kuota dan lain sebagainya. Tapi katanya Walaupun sekarang mau ada sekarang subsidi ya Mas Andi? benar. Nah, ini cuman kan kita masih belum tahu nih subsidi ini apakah memang bisa segera turun atau tidak atau bagaimana, kita masih belum tahu, sehingga mau tidak mau ya kita mengantisipasinya adalah untuk sementara pengurangan penggunaan Zoom begitu. Nah, Zoom nanti pasti akan digunakan di depan, paling tidak penjelasan tentang mata kuliah itu kan harus dijelaskan di depan. Terus kemudian peraturan-peraturan tadi itu juga perlu dijelaskan di depan sehingga mereka akan tahu aturan perkuliahan. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu kan masih ada di awal perkuliahan itu ada kelas besar begitu ya, dijelaskan aturannya bagaimana, pakaian yang digunakan harus seperti apa. Nah, nanti di kuliah online pun juga akan sama seperti itu, sehingga walaupun di rumah mereka juga punya etika begitu ya, nggak terus pakai singletan, nah seperti itu. Jadi atasnya rapi, bawahnya enggak. Ini makanya saya nggak berani berdiri ini. Enggak. Berarti ini mensyaratkan bahwa ketika mahasiswa dan terutama ketika di perkuliahan online ini mahasiswa harus siap untuk menjadi pembelajar mandiri ya Mas Andi.
Iya, benar-benar. Ini mungkin tuntutan sekarang ini memang mahasiswa harus menjadi pembelajar mandiri. Ini benar-benar akan diterapkan bahwa mahasiswa lebih banyak belajar untuk mandirinya. Oke. Kalau itu kan persiapan secara akademik ya. Jadi mempersiapkan diri secara mandiri untuk sasaran akademik. Kalau untuk sasaran non akademik gimana? Sasaran maksudnya gimana? Seperti ini, kalau zaman konvensional, zaman Mas Andi, zaman kita lah ya, tidak di pandemi ini kan mahasiswa masuk, selain mengikuti perkuliahan kan juga ada organisasi-organisasi seperti UKM, kemudian mahasiswa, senat, senat ya kan. Itu biasanya justru menjadi organisasi ini menjadi salah satu tujuan mahasiswa itu kuliah ya, karena memang bertemu dengan teman itu kan menurut perkembangan psikologi ya kan, kalau usia-usia untuk itu kan usia-usia anak perkuliahan kan usia untuk berkumpul, bersosialisasi seperti itu. Ada nggak, maksudnya mungkin apakah ada kegiatan organisasi yang sekarang ini tetap berjalan? Lalu kalau misalnya ada, caranya bagaimana? Mungkin begitu ya Mbak Moni? Ataukah sementara dihentikan dulu selama pandemi ini ya? Untuk saat ini sih saya masih belum tahu untuk kedepannya ini sistem organisasinya nanti bagaimana, baik itu UKM atau mungkin himpunan mahasiswa jurusan kemahasiswaan ya, kemahasiswaannya, ormawanya itu bagaimana nanti, saya masih belum jelas. Cuman yang jelas dari aturan dari bidang kemahasiswaan itu tetap mereka diberlakukan bahwa sebelum lulus mereka harus memenuhi 100 poin kegiatan. Kalau di kampus istilahnya adalah PK2 ya, jadi poin kegiatan kemahasiswaan. Sehingga harapannya sebenarnya dari kegiatan poin itu bukan memberatkan mahasiswa, tetapi dari poin-poin ini mereka ikut kegiatan dan mereka bisa mengambil hikmah dari situ. Artinya mengambil manfaat dari situ. Mengambil manfaat itu bisa jadi kan dari keorganisasian itu mereka bisa memperoleh mempelajari secara tidak langsung tentang soft skill gitu ya. Soft skillnya seperti apa, misalnya kepemimpinan, kerjasama dan lain sebagainya, itu bisa diperoleh dari situ. Sehingga poin kemahasiswaan itu bukan hanya sekedar poin yang nanti akan tertera bahwa oh ya saya sudah menyelesaikan 100 poin atau mungkin mendapatkan 100 poin, tetapi yang diharapkan dari poin itu adalah dampaknya teman-teman ini mereka punya soft skill yang didapat dari berkegiatan. Nah, cuman untuk teknisnya selama daring ini kami masih belum tahu. Cuma tadi kemarin itu sempat saya menyarankan untuk beberapa mahasiswa, baik itu mahasiswa baru maupun lama. Saat ini kan memang kita masih untuk sementara ini masih belum diizinkan untuk bertemu, berkegiatan bersama. Paling tidak sekarang ini kita bisa banyak belajar dan mengikuti seminar itu melalui online, dan itu kan cukup banyak, dari harga dari yang gratis maupun yang berbayar kan begitu. Kita tinggal pilih aja yang kita sesuai budget dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa belajar banyak hal, kita mendapatkan ilmu dari tempat lain yang kita nggak perlu kemana-mana, cukup kita nongkrongin laptop begitu di depan laptop. Nah, kita belajar di situ. Nah, dari situ kan paling tidak mereka selain dapat ilmu kan mereka dapat sertifikat ya. Sekarang ini lagi marah sertifikat. Nah, sertifikat itu yang mungkin bisa digunakan sebagai apa ya istilahnya, bekal untuk menebus poin gitu ya, istilahnya kan seperti itu, menebus poin. Dan secara nggak langsung kan itu juga akan jadi bekal ilmu yang didapat di luar, karena seperti yang saya tahu kan bahwa tidak semua ilmu itu kita dapat selama kita di kelas di kampus kan begitu, di kelas begitu ya. Tetapi bahkan banyak sekali ilmu-ilmu yang itu bisa kita peroleh itu kalau misalnya kita mengikuti seminar di luar atau mungkin pelatihan di luar, sehingga kemampuan kita di bidang psikologi itu juga akan meningkatkan seperti itu. Saya selalu mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar, saya akan share ke teman-teman mahasiswa begitu.
Atau mungkin juga kalau saya melihat ceritanya Mas Andi tadi, bahwa ketika Hmm, mau pengenalan kampus itu kan mereka dimasukkan dalam kelompok-kelompok iya. untuk orientasi. Lalu mungkin nanti di dalam tugas-tugas perkuliahan kan juga tidak selamanya tugas itu individual ya Mas Andi. Oh iya, Tapi betul, tugas betul, kelompok artinya mungkin betul. karena masa pandemi ini tidak memungkinkan orang untuk tatap muka, tetapi yang namanya kerjasama, saling membantu, melihat bagaimana karakter orang lain atau teman lain itu bisa dilakukan ketika ada tugas-tugas kelompok tadi ya Mas Andi. Iya, Iya. betul, 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 betul. Jadi secara online pun bisa bisa tercapai ya sebenarnya ya. Tetap bisa. Sebenarnya sih bisa, Bisa sebenarnya ya. bisa gitu ya. Malah sebenarnya ini kok sekarang ini kalau saya sih merasakan bahwa dampak pandemi ini kita bisa belajar dari rumah. Kalau misalnya inilah ada pelatihan apa gitu harus pergi ke Jakarta atau pergi ke Iya. Ini Makassar, kita bisa transport di ya. rumah saja. Irit transport dan biasanya biayanya jauh lebih murah kan gitu. Ada sisi Jadi kita kepraktisan ya, artinya iya kita benar. irit Iya. segalanya lah, irit segalanya, tenaga, biaya, ya kan waktu. Ya, kita kan pakai sistem ekonomis. Oke. Nah, Jadi mungkin ini gini, Mas Adi, kalau misalnya dalam Ya. kelompok yang saya tertarik yang tadi tuh yang dalam kelompok apa Hmm. namanya misalnya salah satu merasa misalnya nggak muncul atau kurang, ini kan berarti kelompok itu nggak utuh ya. Nah ini Maksudnya apakah gimana gimana? ada nggak aktif ya Maksudnya gimana? maksudnya. tidak aktif? Oh, Jadi tidak aktif salah satu. misalnya dalam satu kelompok nih di saat orientasi tadi ada 10 anak nih dalam satu kelompok, misalnya ada 2 atau 3 yang tidak aktif, ini sebenarnya bisa mengajak teman yang aktif nih bisa Ya, mengajak ke teman yang tidak aktif itu ya secara betul. ini secara online pun sebenarnya Bisa. kebutuhan untuk bersosialisasi itu bisa tersalurkan ya. Betul, betul. Kalau pengalaman dari semester kemarin ya di perkuliahan itu mereka bagi tugasnya itu kadang begini ya, walaupun misalnya gini online begitu ya, dan itu harus kelompok. Yang satu mungkin tugas wawancara, hasil wawancara diserahkan ke siapa, nanti bagiannya ngetik siapa, nah terus nyari materinya siapa, nah jadi itu akan terkumpulnya dengan seperti itu sehingga Jadi tetap ada tetap ada pembagian kerjasama. tugas. Iya. Dan kadang saya pun mengajari mereka untuk egois sih. Artinya begini, ya jangan sampai temanmu cuma numpang nama saja. Kamu mau ya kalau misalnya dia nggak kerja nilainya sama kamu, ngajarinya egois sih gitu. Jadi mereka kalau misalnya nggak ada yang temen nggak kerja ya ngomong gitu, Pak Iya. ini nggak ikut ya sudah gitu. Nah, Jadi biar temen yang lain juga apa ya istilahnya juga belajar termotivasi. bahwa ya, ya artinya mau dapat nilai ya harus usaha kan begitu. Jadi Betul. memang harus seperti itu. Ya selain itu saya juga mengatakan ya coba deh diajak ikut. Nah kalau misalnya sudah diajak terus dia nggak mau ya sudah gitu loh. Konsekuensinya bahwa dia namanya tidak Betul. tercantum di laporan ya, Mas Andi. Ya, betul betul. Ini kan sistem pembelajaran psikologi belajar ini. Ya. Ada punish dan reward. Punishment dan reward. Dan pastinya itu nggak cuma di perkuliahan di Fakultas Psikologi ya, saya Ya, betul yakin betul. di fakultas yang lain Betul. Dimanapun. hampir mirip seperti itu. Betul, Dan betul, dimanapun betul, hampir betul. seperti itu ya. Ya. Hanya mungkin apa bungkusnya aja yang beda, caranya yang beda aja, Betul betul. materinya yang beda. Iya, oke. Kayaknya dari obrolan ini kita lebih tahu, saya dan Mbak Monik ya, mungkin belajar juga dari Mas Andi ini bagaimana seluk-beluk kuliah online ya berarti ya. Kalau yang saya tahunya kan kuliah jadul ya, nggak tahu. Ternyata tantangannya menarik juga, artinya Ya. orang tidak apa ya, jangan mengeluh karena tuntutan ini, karena di kuliah online pun tantangannya menarik. Kalau orang mau aktif itu orang juga bisa berkembang, bisa bekerja sama dengan orang lain gitu ya Mas Andi. Iya. Iya, yang terbiasa kuliah konvensional memang semester kemarin banyak yang mengeluh ya, karena memang beban tugas jauh lebih besar lebih banyak dibandingkan ketika mereka harus kuliah konvensional. Kalau Termasuk konvensional dosennya kan ya Mas Andi.
Kenapa? Nggak mengeluh ya, termasuk dosennya juga mengeluh. Iya, mengeluh karena akhirnya kan begini, setiap hari pasti setiap kuliah ada tugas, terus kita harus koreksi. Nah, kalau mahasiswa kan paling cuma tugas belajar aja, kita masih ada koreksi lagi kan begitu. Jadi sama-sama berat sebenarnya. Kalau dipilih harus pilih, mendingan konvensional aja deh gitu. Baik, dari penjelasan Pak Andi tadi, saya dan mungkin juga Bu Retno menjadi paham ya, lebih tahu bagaimana kuliah zaman sekarang ya, zaman online, zaman pandemi ini ya seperti apa. Dan tentunya menurut saya itu sistem perkuliahan yang menarik ya. Jadi kita mesti ambil sisi positifnya ya, karena kalau mengeluh itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya ya. Jadi di balik situasi ini saya yakin banyak sekali hal yang sangat positif, yang sangat banyak membantu mahasiswa itu berkembang ya. Jadi dari sisi teknologi menjadi mau nggak mau harus melek ya. Iya, betul. Harus semangat ya. Betul. Meski effortnya lebih, tapi saya yakin ini akan membawa kebaikan untuk ke depannya nanti. Dan juga karena masih belum terbiasa aja sih sebenarnya ya. Dan sebetulnya ada sesuatu di balik itu kalau saya melihatnya. Artinya kita semakin familiar sih dengan tuntutan teknologi ya. Misalnya untuk membuat presentasi yang bagus seperti apa, itu kan kita sekarang semakin pinter ya. Dibanding dulu. Aplikasi-aplikasi juga sekarang kalau mau sangat didukung oleh aplikasi yang ada banyak. Jadi kendala aplikasi berbayar itu sebenarnya itu sudah tidak menjadi hal yang menjadi hambatan, karena aplikasi sekarang juga banyak yang gratis juga bagus. Gratis, jadi selalu ada jalan ke Roma lah untuk mau sukses ya, meski ada pandemi, ada situasi seperti ini. Saya yakin kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman muda ini punya semangat, pasti akan bisa melaluinya dengan baik. Ya, begitu. Ya, apalagi sekarang ini kan banyak universitas-universitas itu yang mereka kerjasama dengan provider seluler gitu ya. Itu yang istilahnya begini, mereka bisa mendapatkan fasilitas gratis untuk mengakses, misalnya kalau di tempat kami itu ada Bella gitu ya, mungkin di tempat lain ada nama yang lain begitu, sehingga itu bisa diklaim jadi gratis begitu. Iya, dan saya yakin semakin bisa enjoy, semakin bisa menjelajah di dunia maya, semakin bisa banyak hal yang didapat ya. Jadi tidak terkotak hanya saya masuk di Universitas A, Universitas X begitu dengan teman yang seperti ini, materi seperti ini. Bahkan kita sudah bisa menjelajah istilahnya out of the box lah ya. Iya. Ini apalagi ini ya, menambahkan tadi yang lupa ya, apalagi sekarang ini Mas Menteri itu kan cukup out of the box ya, artinya beliau mengusulkan adanya merdeka belajar gitu ya. Ya, dan ini ini sangat dipermudah pada saat pandemi ini, karena kemarin juga sudah banyak tawaran. Jadi misalnya di universitas yang lain itu menawarkan kalau misalnya mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di sana. Apalagi ini kan pas banget ya di online begini ya. Mereka jadi mau belajar dimanapun bisa gitu. Iya, betul. Ya, tergantung nanti bagaimana kampus ini kerjasama dengan mana saja. Bahkan kalaupun misalnya kampus sudah bekerja sama dengan luar negeri, mereka mau belajar di sana pun sudah bisa kan, seperti itu. Nah, ini sebenarnya hikmah positif yang bisa diambil dari kondisi yang sekarang ini, seperti itu. Iya. Oke. Artinya sebetulnya ini ada semacam kesempatan dari fleksibilitas yang ditawarkan oleh Mas itu betul. Ya. Dan betul. Dan rekan-rekan mahasiswa mestinya lebih jeli atau lebih antusias untuk merespon ini begitu ya. Betul. Iya. Terima kasih atas berbagai informasi yang sudah disampaikan Mas Andi dan juga Bu Retno. Sama-sama, Bu Monik, Bu Retno. Dan saya masih ingin nih kita ketemu lagi untuk membicarakan topik-topik menarik yang lain ya di channel-channel di episode selanjutnya. Siap. Matur nuwun. Siap diundang saya pokoknya. Oke.
Semoga bermanfaat ya. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk malam. Yakin ya, matur nuwun. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Retno.